881. Apa maksudmu? Lakukan yang terbaik. Api membakar lebih panas di banyak mata dan bahkan di lebih banyak tangan, memperlihatkan wajah yang sangat serius. Zuo Fan telah memecahkan masalah mereka, tetapi maknanya masih sangat jauh. Mengambil kata-kata pada nilai nominal, itu berarti apa yang dikatakan Zuo Fan, untuk menunjukkan apa yang mereka buat dengan menyempurnakan puncaknya. Tapi ini putaran kedua. Apa yang akan menanti mereka di final? Jika mereka keluar semua sekarang, lalu apa yang akan diuji? Setelah melalui persyaratan yang aneh, mereka menganggap melanjutkan dengan beberapa kartu tersembunyi adalah yang terbaik. Tentu saja, itu tidak berarti membuat pil yang lebih lemah dari sebelumnya, atau itu bukan yang terbaik. Para kandidat mengangguk dan masuk dengan menahan diri, meskipun memastikan untuk melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, hanya alkemis hebat seperti mereka yang akan mengetahui kebenaran, sementara orang luar tidak ada yang lebih bijak dalam penipuan. Bailey Jingwei menatap mereka sambil tersenyum. Kamu sebaiknya tidak bermain pintar denganku. Meskipun ada 3 putaran, tetapi untuk memilih seorang alkemis sejati, tidak perlu semuanya. Apa maksudmu, Tuan? Para kandidat tersentak, setelah ketahuan. Bailey Jingwei menyeringai jahat. Sword King Fei Yun adalah orang yang sibuk dan tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk pemurnianmu yang berlarut-larut. Mungkin di babak terakhir dia akan menganggapmu merusak pemandangan. Jadi babak kedua adalah waktu Anda untuk menunjukkan yang terbaik. Lewatkan dan akan terlambat untuk menyesal. Seorang alkemis ibu kota kekaisaran dinilai dari estetika. Para kandidat terkejut. Maka keterampilan mereka tidak akan berharga di babak terakhir, hanya dinilai dari jejak halus atau wajah mereka yang mengerikan. Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya. Bukan berarti itu akan terjadi, tapi bagaimana jika saat kau bertemu dengan Raja Pedang dia akan menilai ucapanmu? Hahaha, siapa yang bisa bilang? Dengan raut wajah murung, para kandidat menghela nafas, merasa aneh dengan keanehan dalam sebuah kompetisi. Kamu di sini mencari alkemis, bukan bocah cantik. Apa hubungannya kulit dengan semua ini? Sangguan Fei Yun kesal, wajahnya berkedut. Sialan itu, apakah dia mengolok-olok saya? Siapa namaku? Sangguan Fei Yun mengutuk, hajingan busuk menggunakan rumahku untuk mengatakan apa yang dia suka. Ketika tersiar kabar, mereka akan mengatakan bahwa saya aneh dengan beberapa ketegaran bejat. Bagaimana saya bisa menatap mata orang-orang? Dan Xing Sen terkekeh. Kakak Fei Yun, bukankah Bailey Jingwei mengincar mata-mata klan Sangguan? Dengan begitu banyak orang, sementara sebagian besar akan terombang-ambing karena tidak melakukan ini, hanya mata-mata yang akan keluar semua. Bagaimana ini bisa memilih mereka? Bagaimana menilai? Sangguan Fei Yun memelototi pria yang tersenyum itu. Dan Xing Sen berhenti, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tapi dia pasti punya rencana. Sebaiknya kita menonton dengan tenang. Baik, aku akan menunggu. Jika pada akhirnya aku tidak melihat satupun mata-mata, dia harus menjawabku. Terengah-engah, Sangguan Fei Yun meludah. Dan Xing Sen terkekeh, menatap Zuo Fan di depan dengan tatapan tajam. Wah, kenapa kamu di sini? Apakah Anda juga terlibat dalam hal ini? Sementara sebagian besar kandidat berada dalam kebingungan, 3 teratas menyempurnakan seperti biasa. Mereka tidak peduli dengan pidato konyol Bailey Jingwei. Yang harus mereka lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan keahlian mereka dan mengabaikan segalanya. Mereka memiliki kepercayaan diri yang besar pada keterampilan mereka yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jika ada satu batasan di seluruh dunia, itu akan menjadi kekuatan. Dimanapun Anda berada, semua didasarkan pada kekuatan. Nak, masih api Yuan Qi. Ya, kamu benar-benar sesuatu untuk membawa api Yuan Qi ke ketinggian seperti itu. Meng Feitian dan adik laki-lakinya kagum dengan Zuo Fan. Zuo Fan mengangkat bahu. Itu hanya kontrol yang bagus. Cih, bisakah kontrol mengabaikan gangguan api lain? Kami sudah terlalu lama menjadi alkemis untuk jatuh cinta pada trik murahanmu. Orang-orang tua itu tidak tertipu seperti para amatir itu. Tapi mereka juga tidak mendorong Zuo Fan untuk rahasianya. Mereka tahu alkimia memiliki aturan, bukan untuk bertanya. Nak, kita berdua adalah alkemis kelas 9 puncak dengan kelas 10 langka yang terkadang disempurnakan. Kali ini, saya siap menantang pil ke-10. Bagaimana denganmu? Kamu tidak selemah itu jadi apa yang akan kamu buat kelas 8 atau 9? Dengan kultivasi dan kecepatanmu, kamu tidak bisa hanya menjadi alkemis kelas 7 biasa, tetapi alkemis Radiant Stage kelas 8 yang langka. Hehehe, benar-benar luar biasa. Nak, bakat seperti itu luar biasa. Zuo Fan menatap mereka dalam diam. Pria di atas panggung jelas menghargai bakat. Sangguan Yulin akan segera terungkap. Untuk memastikan dia bersikap lunak padaku, aku harus membuatnya terpesona. Tidak ada pilihan selain menunjukkan tanganku. Mata Zuo Fan bersinar dan tersenyum. Senior, saya berencana naik kelas 11.
Keduanya terhuyung-huyung karena respon tiba-tiba, lalu memberinya tatapan kejam. Nak, kami tahu kamu punya bakat dan bahkan berpikir untuk membimbingmu. Namun Anda mengejek kami. Meng Feitian melotot. Sue Dingxian mengutuk. Kami benar-benar memberikan segalanya untuk menantang kelas 10 dan Anda mengatakan Anda akan pergi ke kelas 11. Jika itu bukan ejekan, saya tidak tahu apa itu. Hajingan busuk, kami menghormati bakatmu dan kamu menjadi sombong dengan seniormu. Bahkan dengan bakat seperti itu, pikiran picikmu akan menahanmu. Senior, kalian salah paham. Bukan itu sama sekali. Kancingkan, Anda memberitahu saya bahwa Anda akan membuat pil kelas 11. Tersenyum, Meng Feitian menggerutu. Kelas 8 adalah batas untuk talenta Radiant Stage sepertimu. Kelas 9 tidak mungkin. Jika Anda berada di tahap kami, mungkin Anda memiliki sedikit peluang untuk naik ke kelas 11. Tapi tentu saja tidak sekarang. Ya, tidak mungkin. Anda jelas-jelas mengejek kami. Sue Dingxian berdiri bersama Meng Feitian. Zuo Fan mengangkat bahu, melemparkan batu roh ke sekeliling untuk membuat susunan yang aneh. Para tetua tercengang. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Ini adalah alkimia, bukan susunan. Bailey Jingwei memperhatikan keributan di depan dan tampak penasaran. Keterampilan keluarga, susunan pil. Dengan senyum misterius, Zuo Fan melakukan gerakan. Saya membuat pil kelas 11 tanpa susunan, itu menyebalkan, hahaha. Mengaum. Menyelesaikan satu gerakan, dia menunjuk ke bawah dan raungan drakonik bergema. Zuo Fan membuat tanda lain dan api Yuan Qi menyatu dengan susunan. Yang terjadi selanjutnya adalah raungan konstan saat 9 naga api terbang ke langit. Amatir yang masih bingung itu tampak kaget, kehilangan kata-kata. Apa itu? Bukankah itu seharusnya alkimia? Bailey Jingwei tertarik, matanya berbinar. Zuo Fan menatap dingin ke kerumunan dan Bailey Jingwei saat dia membuat tanda lain. Sudah waktunya untuk mengungkapkan nilainya, dan untuk melakukan itu, keterampilan yang mempesona diperlukan untuk menjatuhkan mereka semua. Sedemikian rupa sehingga tuan rumah akan merasa sakit hanya dengan memikirkan membunuh seorang jenius sepertiku. Zuo Fan berteriak, 9 naga bersatu, amplifikasi pil. Mengaum, 9 naga api bentrok seperti yang dia lakukan di Tianyu. Obat di dalamnya dikombinasikan dengan setiap bentrokan. 882. Bang, naga api menabrak satu sama lain, membuat obat mendidih yang mengalir melalui mereka terbang keluar dan bergabung. Dalam sekejap, Zuo Fan telah melakukan hal yang mustahil, menyempurnakan bahan-bahannya, menggabungkannya dan membentuk pil. Saat naga api terakhir membanting, apinya perlahan memudar untuk mengungkapkan tarikan merah tua. Zuo Fan selesai. Pil itu mengirimkan riak, terbakar panas dan seterang matahari itu sendiri. Penonton menikmati auranya dengan setiap rilis, mengisi nadi mereka dengan kekuatan. Ini adalah pil kelas 11. Meng Feitian dan Sue Dingxian, dua Grandmaster, tercengang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri di sana seperti orang bodoh, mengatupkan rahang saat perhatian mereka dirampok dari api di tangan mereka, pemurnian mereka sendiri hancur. Pemandangan itu telah mengejutkan mereka. Sisanya tidak lebih baik, tampak bingung dan bermata serangga. Anda memberitahu saya bahwa pertunjukan besar adalah alkimia. Kamu bisa melakukannya. Mengapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sangguan Qingyan, di sebelah Zuo Fan, sama kewalahannya. Dia tidak tahu, atau melihat, seorang alkemis begitu mencolok dalam pemurniannya. Hanya Zuo Fan yang bisa membuat sesuatu yang hambar seperti alkimia menjadi sebuah pertunjukan. Benar saja, matanya menatapnya dengan tatapan kabur. Dia adalah seorang alkemis, dia tahu itu dari sebelumnya, tetapi tidak sampai sejauh ini. Seperti semua pil ada di telapak tangannya, menunggu untuk membukanya untuk ditunjukkan kepada dunia. Zuo Fan membuat tanda dan matahari kecil jatuh di telapak tangannya saat dia menyatakan. Pil kelas 11 teratas, lengkap. Bailey Jingwei tersentak begitu keras di atas panggung karena lututnya yang lemah hingga dia hampir jatuh. Dia mengabaikan sikapnya saat dia membuat langkah gila untuk Zuo Fan dan dengan lembut menerima pil itu, memindai setiap sisi pil kelas 11 yang asli ini. Tuan Gu, bibir Bailey Jingwei bergetar, kewalahan dengan tindakan dan hasilnya. Dia melihat Zuo Fan seperti ayah kedua, tangannya gemetar. Para penjaga tertegun. Menjadi pengawal pribadi Bailey Jingwei selama bertahun-tahun, tidak sekalipun mereka menyaksikan Perdana Menteri yang bijak kehilangan ketenangannya. Hanya di hadapan seorang alkemis yang luar biasa, pria ini menunjukkan reaksi yang tidak masuk akal. Bailey Jingwei meraih tangan Zuo Fan, setelah menahan beberapa kegembiraan, dan menyatakan. Tuan Gu, Anda adalah keajaiban. Sekarang kamu seorang alkemis kelas 11, mencapai puncak kelas 12 hanya masalah waktu. Itu kerugian tanah barat karena mengusirmu. Tapi sekarang kamu berada di area pusat, itu benar-benar hebat. Bailey Jingwei terdengar agak gila, matanya berkaca-kaca. Mata Zuo Fan juga bergetar, karena alasan yang berbeda.
Anak ini tidak menghargai bakat, dia mencintai mereka. Jika ada yang harus dilalui, kehidupannya yang malang aman ketika rencana klan Sangguan bangkrut. Yang tersisa hanyalah menghasut kedua kubu untuk berperang sehingga dia bisa melemparkan garisnya. Zuo Fan menyeringai, yakin bahwa pertarungan akan berakhir dengan dia menunjukkan dirinya dan keluar sebagai pemenang. Tuan Gu, silakan naik. Anda adalah raja tak terbantahkan dari kompetisi ini. Dengan penuh gaya, Baili Jingwei membungkuk dan mengundangnya di atas segalanya dalam kompetisi ini. Zuo Fan melambaikan tangannya. Tuan, tolong, ini baru babak kedua. Itu akan tergantung pada keputusan Raja Pedang di babak final. Dengan bakat mulia Tuan, Raja Pedang Fei Yun pasti akan menghargaimu. Baili Jingwei sangat gembira, tersenyum dari telinga ke telinga. Bahkan di seluruh area pusat, hanya ada beberapa alkemis kelas 11, bahkan lebih sedikit dari usia Tuan. Kau adalah talenta yang dibutuhkan Sword Star Empire. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Tuan akan menjadi alkemis terbaik di dunia. Nilaimu tidak bisa diukur. Zuo Fan menyeringai di dalam. Aku membuatnya sangat baik, dia mulai memujiku. Dia tidak bisa menahan perasaan bangga di dalam. Karena lelaki itu sangat baik dan mengesankan, dia merasa sulit bahkan untuk mencoba menolak. Jadi dia berjalan bersama Baili Jingwei di atas panggung, di bawah tatapan hormat penonton. Sangguan Qingyan tersingkir dari kemuliaan. Sangguan Yulin adalah cerita lain. Melihat situasi berubah menjadi kebalikan yang dia inginkan, dia menggertakkan giginya dan melolong di dalam. Dia yang utama di sini. Tapi kemudian kapal selam itu ternyata menyelinap ke kamp musuh terlebih dahulu. Jika dia ragu-ragu sekarang, maka dia mungkin tersingkir. Dia sudah bisa melihat tatapan mencemooh dan menusuk saat dia menyeret kakinya kembali ke klan. Bagaimana orang lain akan melihatnya? Keponakan palsu itu akhirnya menjadi lebih baik daripada yang asli. Bagaimana pamannya akan menerimanya? Tidak, aku harus melakukannya lebih baik dari dia. Hanya ada satu cara untuk menendangnya dari kudanya yang tinggi ke kuburannya, membiarkan Manor membunuhnya untukku. Tetapi sebelum itu, dia harus masuk sendiri. Sangguan Yulin mengabaikan semuanya saat dia memusatkan perhatiannya pada nyala api di tangannya. Dia melemparkan bahan kelas 10 satu demi satu, bersumpah untuk membuat pil terbaiknya. Kandidat di sekitar menatap tertegun. Saya katakan, apa yang merasuki Anda, saudara? Mengapa setiap penyulingan yang kalian lakukan mirip dengan duel? Apa masalahmu dengan pil ini? Lagi pula para pria tidak terlalu peduli. Dengan Zuo Fan memberi mereka tujuan untuk dicapai, dan melihat reaksi Baili Jingwei, mereka tahu putaran kedua didasarkan pada tingkat pil. Mereka memulai proses mereka sendiri, memasukkan bahan-bahan terbaik yang mereka miliki dengan harapan bisa lolos. Kedua Grandmaster itu tercengang untuk waktu yang lama sekarang, lalu mata mereka tampak rumit. Tunggu, Grandmaster Gu. Pembuatan pil kelas 11 saja telah mengubah pandangan mereka tentang Zuo Fan. Juga jelas bagaimana dia lebih baik dari mereka. Zuo Fan tersenyum pada keduanya. Ada apa, senior, apakah Anda punya saran lagi? Kita tidak akan pernah sombong menjadi senior Grandmaster Gu. Keduanya panik dan malu. Grandmaster Gu, sudahkah Tuan membuat pil kelas 11 dengan bahan kelas 11 Anda sendiri? Zuo Fan mengangkat alis, tetapi menggelengkan kepalanya. Mengapa saya harus melakukannya? Dengan Manor memberi kami bahan-bahan, mengapa saya harus membayar dari kantong saya? Tapi nilai tertinggi yang ditawarkan Manor adalah 10. Apa itu? Zuo Fan terkekeh, berpura-pura naik. Semua tumbuhan memiliki roh. Pada pertandingan yang tepat, nilainya akan naik, sedangkan pada pertandingan yang buruk, nilainya akan turun. Susunan pil saya memanfaatkan energi dunia untuk mengintegrasikan sifat spiritual dari bahan-bahannya. Jadi mengapa tidak bisa membuat pil kelas 11 dengan bahan kelas 10? Mengapa tidak bisa? Keduanya terlalu kehilangan kata-kata. Bukankah itu nyaman bagimu? Mengapa tidak bisa? Bagimu itu mudah, tetapi yang lain bahkan tidak memikirkannya. Faktanya, ini tidak pernah terdengar. Bakat Tuan Gu bukan hanya seorang alkemis, tetapi seorang Grandmaster di antara para Grandmaster. Untuk membuatnya terdengar begitu mudah, dia benar-benar puncak dari generasinya. Keduanya membungkuk dengan berat dan berjalan. Baili Jingwei bertanya, Grandmaster, mau kemana? Kami tidak pantas mendapatkan gelar itu. Keduanya menghela nafas. Kami sekarang menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Kami kurang pelatihan. Kami akan memasuki pengasingan dan mempelajari alkimia. Ketenaran dan kemuliaan bukan untuk kita. Kami berharap lain kali kami keluar, kami akan dapat sedikit mengejar Grandmaster Gu. Keduanya tertawa dan menghela nafas. Pak Tua, haruskah kita tetap bersaing? Bersaing apa? Karena kita berdua kurang, apakah kita akan melihat siapa yang paling menyebalkan? Benar, bersaing sekarang terdengar seperti lelucon, hahaha. Melihat punggung mereka, Baili Jingwei menarik napas dalam-dalam. Apakah itu sesuatu yang aku katakan?
Apakah itu sebabnya kedua Grandmaster pergi? Berpura-pura tidak bersalah, Zuo Fan menoleh ke Baili Jingwei. Baili Jingwei tersenyum dan membungkuk. Bakat luar biasa Tuan telah membuka mata mereka. Saya belum pernah melihat Old Meng terlihat begitu riang. Bakat Tuan telah mengubah kedua Grandmaster menjadi orang percaya, membuat mereka membuang ketenaran dan kekayaan, kembali ke ketertarikan murni mereka pada alkimia. Saya yakin beberapa dekade kemudian kedua Grandmaster itu akan menjadi lebih menakjubkan lagi. 883. Tidak kusangka Peking Convention palsu akhirnya membantu Baili Jingwei menarik bakat lain. Dari jauh, Sangguan Feiyun mendecakkan lidahnya. Keahlian Grandmaster ini benar-benar luar biasa, dan juga sangat mudah. Dia memiliki kemampuan seperti itu dengan alkimia meskipun kultivasinya buruk. Bahkan saya tidak bisa tidak menghargai permata seperti itu. Dalam beberapa abad, pria ini akan menjadi yang terbaik di dunia. Kami benar-benar mendapatkan emas mengikatnya. Bagaimana menurutmu, Pak Tua? Dan Xing Sen hanya mengangguk, tidak lagi mengkhawatirkan dirinya sendiri tentang apa yang mendorong Zuo Fan datang ke sini. Sesepupu, apakah menurutmu ada orang lain yang akan lulus? Sangguan Qingyan berdiri di samping Zuo Fan di atas panggung dan melirik Sangguan Yulin. Untuk memunculkan tokoh utama yang dia rencanakan untuk digunakan untuk rencananya sendiri, tapi itu terlalu jelas dan mengisyaratkan hubungan mereka. Zuo Fan bermain tuli, meskipun bukan karena takut ketahuan, karena itu semua adalah bagian dari rencananya, tetapi karena khawatir nilainya akan turun ke Baili Jingwei. Keluar untuk merekomendasikan sekarang benar-benar bodoh. Meskipun Zuo Fan tidak begitu tertarik untuk melakukannya, Sangguan Qingyan mendukungnya. Sangguan Qingyan memelototi kesunyiannya dan menunjuk ke arah Sangguan Yulin, memalsukan kebijaksanaan. Sepupu, bukankah menurutmu orang itu cukup baik? Nah, biasa saja. Zuo Fan bahkan tidak repot-repot mencari. Sangguan Qingyan kesal, memberinya tatapan tajam. Zuo Fan mencoba bersikap tenang, tetapi minat Baili Jingwei melonjak pada kata-katanya. Baili Jingwei melihat ke atas dengan mata tajam dan menyeringai. Hahaha, Grandmaster Gu pasti memiliki standar setinggi itu. Pemurnian pria itu bagus, cukup bagus. Baili Jingwei berbicara, tapi suara alarm tidak terdengar di Sangguan Qingyan saat itu, masih berpikir dia mengambil umpan dan melanjutkan. Lihat, Tuan melihat dengan benar. Alkimianya pasti hebat. Hahaha, Nona terlalu baik. Bukan karena saya memiliki penglihatan yang baik, itu adalah standar tinggi Grandmaster Gu. Bagi kami berdua, dia mungkin hebat, tetapi Grandmaster Gu memiliki pandangan dunia yang berbeda. Bisakah dia lulus? Tidak dapat menahan keinginannya untuk mengetahui hasilnya, Sangguan Qingyan bertanya. Baili Jingwei menyipitkan mata, lalu berseri-seri. Apakah Nona mengenalnya? Tidak. Bagaimana saya bisa mengenalnya? Hahaha. Hahaha, tidak apa-apa. Karena Nona menganggap dia hebat, aku akan terus mengawasinya. Benarkah? Sangguan Qingyan pusing. Baili Jingwei mengangguk dengan senyum paling samar. Tentu, Nona adalah sepupu Grandmaster Gu dan harus memiliki mata yang bagus. Aku akan terus mengingatnya. Terima kasih, hehehe. Sangguan Qingyan tersenyum cerah, lalu mengangkat alis mengejek dan sombong ke arah Zuo Fan. Lihat itu, aku juga punya sepupu. Kamu hanya tidak tahu bagaimana menggunakan status barumu sekarang karena tuan rumah sangat memikirkanmu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menghela nafas ke dalam. Gadis bodoh, dia memiliki pikiran yang tajam penuh dengan kecurigaan. Karena Anda sangat terbuka dalam rekomendasi Anda, tentu saja dia akan mengincarnya. Hanya tidak untuk alasan yang sama. Dia memandangnya seperti mata-mata dan kamu baru saja melayani sepupumu di piring perak. Tidak seperti itu mengubah apapun. Itu semua bagian dari rencana. Setidaknya saya tidak melakukannya dan menjatuhkan nilai saya. Jika saya melakukannya, setelah Sangguan Yulin ditemukan, tuan rumah akan menganggap pikiran saya kurang dan akan melihat saya dengan mata yang berbeda dari sekarang. Terima kasih telah menyalahkanku, Nona, hahaha. Mencibir di dalam, Zuo Fan sengaja menghindari tatapan Sangguan Qingyan. Mengapa kamu memalingkan muka? Anda tidak menemukan tindakan saya membantu. 3 jam berlalu perlahan seperti butiran pasir dalam jam pasir. Baili Jingwei melihat sebagian besar telah menghabiskan pil mereka dan meminta penjaga untuk meminumnya, terutama milik Sangguan Yulin. Dia tidak tahu apa yang ada di antara Zuo Fan dan Sangguan Qingyan, tapi seperti yang diperkirakan Zuo Fan, Sangguan Qingyan membocorkan niatnya. Ini membuatnya memperhatikan rekomendasi ini, jadi dia tidak melewatkan apapun. Para penjaga meletakkan pil-pil itu dalam 2 tumpukan. Yang satu memiliki kualitas rendah dan rata-rata, sementara berkisar antara kelas 7 hingga kelas 9. Yang lainnya memiliki pil top, dan dari kilau dan bentuknya, mudah untuk mengetahui bahwa mereka adalah alkemis berpengalaman. Baili Jingwei tidak tertarik pada mereka, melambaikan tangan.
Para penjaga menangkap maksudnya, pergi ke kerumunan dan menangkap kandidat untuk mengusir mereka. Hei, apa yang memberi? Saya membuat pil kelas 8 teratas. Mengapa kamu mengusirku? Ya, mengapa pil kelas 9 teratasku juga gagal? Apa-apaan? Mengapa kelas 7 lulus tetapi kelas 8 saya yang hebat tidak cukup? Titik. Orang-orang gaduh dan kesal dengan keputusan itu. Bailey Jingwei tidak ingin membuat alasan pada saat ini, membawa mereka pergi sebelum berkata. Saya berkata untuk memberikan yang terbaik, jadi selamat. Kamu melakukannya, sedangkan mereka tidak. Mengaum. Mereka bersorak setelah memenangkan ronde tersebut. Sangguan Yulin juga mengepalkan tinjunya, menepuk punggungnya sendiri untuk melakukan pemurnian dengan baik. Sangguan Qingyan tidak bisa membantu tetapi memberi Zuo Fan tampilan kemenangan. Dengan cara ini kedua mata-mata masuk. Hanya Zuo Fan yang tahu seluk-beluknya, mulutnya membentuk senyuman tipis. Setelah putaran kedua, 50 orang dibawa pergi, hanya menyisakan 34 orang. Menyaring sebanyak ini jauh lebih mudah. Menyaksikan pemenang yang gembira, Bailey Jingwei menghela nafas, akhirnya mengakhiri sandiwara ini. Saatnya menutup jaring, hahaha. Orang-orang, ikutlah denganku. Kami akan mengadakan babak final di depan Raja Pedang Fei Yun. Bailey Jingwei tersenyum dan berjalan di belakang Manor. Yang lain bergegas kegirangan. Seorang penjaga menghalangi Zuo Fan untuk pergi juga, sambil membungkuk. Tuan Gu, tolong tunggu. Anda tidak harus bergabung dengan mereka. Ya, Tuan Gu. Bakat Anda menjadikan Anda Raja Pil yang tak terbantahkan. Anda tidak perlu membuang waktu untuk tes lagi. Bailey Jingwei tersenyum melihat tatapannya yang bingung. Jika Tuan merasa bosan, saya dapat meminta penjaga untuk mengajak Anda berkeliling di sekitar tempat itu. Aku akan bersamamu sebentar lagi dan menikmati minuman. Zuo Fan mengangkat alis, pura-pura tidak tahu. Tapi aku berpikir untuk melihat Raja Pedang Fei Yun, apakah saya tidak bisa? Tidak, Raja Pedang Fei Yun akan menemuimu sebentar, yakinlah. Mohon bersabarlah, Tuan Gu. Bailey Jingwei menangkupkan tangannya dan memimpin yang lain. Semua kandidat memberinya tatapan iri. Dia baru saja mendapat tempat pertama dalam satu pil, bahkan melewatkan babak final. Sword King sendiri akan menemuinya. Dia pasti akan menikmati semua kemuliaan dan kekayaan ibu kota kekaisaran, melimpahkan kekuatan yang akan diberikan status baru kepadanya. Itu adalah kecemburuan dalam bentuknya yang paling murni. Ini semua karena kekuatannya. Jika mereka membuat pil kelas 11, mereka akan berada di sampingnya. Sementara iri adalah iri, mereka yang memiliki kebencian jauh lebih sedikit, meskipun termasuk Sangguan Yulin, tentu saja. Dalam benaknya, dia adalah yang utama dari operasi penyamaran ini. Hanya untuk dilanda kemunduran saat dia datang ke sini. Dia telah diabaikan dan dilempar ke dalam ketidakjelasan sementara Zuo Fan memiliki kinerja yang menarik perhatian, mendapatkan kemurahan hati musuh dengan semua penghargaan sebenarnya. Sangguan Yulin memberi Zuo Fan tatapan maut, giginya berderak. Zuo Fan terkekeh, menarik tangan lembut Sangguan Qingyan sambil berkata kepada seorang penjaga. Ini pertama kalinya aku di sini. Bolehkah saya melihat-lihat? Tentu saja, Tuan Gu. Saya akan mengajak Tuan berkeliling. Sebagai tamu kehormatan Perdana Menteri, penjaga itu tahu untuk menunjukkan rasa hormat. Sangguan Qingyan diseret oleh Zuo Fan, tapi dia memberi Sangguan Yulin satu pandangan dan isyarat terakhir. Lakukan yang terbaik. Wajah berkedut, dia hanya melihat sepupunya dibawa oleh pria lain. Yang terbaik adalah hal terakhir yang ada di pikirannya saat ini. Meskipun dia hanya memiliki babak terakhir ini untuk dilalui sebelum dia menikmati perawatan Zuo Fan di markas musuh. Dia akan memiliki banyak peluang untuk menghabisi Zuo Fan tanpa ada yang menyadarinya. Sangguan Yulin menyipitkan mata dan berjalan dengan haus darah. Sangguan Fei Yun melirik dan Xing Sen. Ayo, saatnya menutup jaring. Saya ingin tahu apakah Bailey Jingwei menangkap sesuatu, hahaha. 884. Kandidat yang tersisa mengikuti Bailey Jingwei di belakang Manor, ke lapangan luas yang memiliki 3 kursi tinggi yang diukir dengan cermat dari kayu. Satu-satunya kursi yang diambil adalah yang utama, oleh seorang pria paruh baya dengan pakaian mewah dan sikap yang mengesankan, Sangguan Fei Yun. Di antara para kandidat, hanya Sangguan Yulin yang mengenal Raja Pedang Fei Yun. Menyadarinya, pemuda itu langsung waspada. Sangguan Fei Yun telah meninggalkan Tanah Timur seabad yang lalu, tetapi generasi muda mendapat manfaat dari klan yang memegang potret ahli Tanah Timur terbaik ini, mengungkapkannya sebelum pekerjaan ini. Jantung Sangguan Yulin berdebar di dadanya, alisnya basah kuyup. Sangguan Fei Yun, mengapa aku tidak melihat Raja Pedang Pembelah Naga? Bailey Jingwei bertanya, melihat kursi kosong di sebelahnya. Dia Raja Pedang Fei Yun. Para kandidat membungkuk di tempat. Salam Raja Pedang Fei Yun. Semoga Anda selalu tahu kemuliaan. Mengabaikan mereka semua, dia melirik Bailey Jingwei. Saudara dan Xing tidak suka keramaian dan berjalan di sekitar Manor. Dia tidak akan bergabung dalam sidang ini. Oh,
Sayang sekali. Bailey Jingwei duduk di sebelah Sangguan Feiyun di bawah tatapan kaget para kandidat. Matanya bersinar ketika dia berbicara. Drama akhirnya dimulai, hahaha. Menggigil, hati orang lain tenggelam. Mereka tercengang dan bingung dengan sikap Bailey Jingwei. Siapa dia? Bukankah dia seorang pelayan dari Flying Cloud Manor? Keluar dari pertanyaan. Tidak ada pelayan yang akan sekasar ini kepada Raja Pedang, berani duduk tepat di sebelah tuannya sendiri. Lalu bagaimana lagi dia bisa mengendalikan pasukan Manor? Para kandidat kaget dengan usia Bailey Jingwei yang masih muda. Siapa dia untuk berdiri di samping Raja Pedang? Sangguan Feiyun menyeringai dan menunjuk ke arahnya. Kamu masih belum mengetahuinya. Tuan rumah Anda sejauh ini adalah Perdana Menteri Kekaisaran kami, Tuan Bailey Jingwei. Perdana Menteri sendiri, seolah-olah sebuah bom dijatuhkan, dengan semua orang gemetar setelahnya. Perdana Menteri Agung Kekaisaran, tokoh kunci keluarga kekaisaran, sebenarnya telah menyemarakkan kompetisi ini dengan kehadiran ini. Itu berarti melewatinya akan membuat satu orang Perdana Menteri. Seseorang akan mendapatkan semua kemuliaan dan kekuatan yang dia inginkan dalam sekejap. Semua orang bersemangat, mata terbakar karena kegembiraan. Sangguan Yulin adalah yang paling terkejut dari semuanya. Ketenaran Bailey Jingwei telah tersebar luas bahkan sebelum dia datang ke kerajaan Bintang Pedang. Bakat luar biasa dalam mengatur, pikiran yang tajam dan dengan rencana yang cerdik. Tersiar kabar bahwa dia adalah yang paling bijaksana di kerajaan Bintang Pedang. Kekuatan 4 negeri tahu Kekaisaran Bintang Pedang hanya mencapai ketinggian seperti itu semua berkat kekuatan yang berkorelasi dengan politik. Invincible Sword memegang kekuasaan, dan kebijakan Bailey Jingwei yang sangat mudah menggunakan politik. Meskipun kurang dikenal dibandingkan pedang tak terkalahkan, seolah-olah untuk menyembunyikan kemampuan orang bijak ini, keempat negeri itu yakin kecerdasan Bailey Jingwei telah memberikan sayap pedang tak terkalahkan untuk menyebarkan kekuatannya. Bailey Jingwei yang sama sekarang ada di hadapan mereka, memberikan kompetisi ini nilai yang sama sekali baru. Apakah ini jebakan? Sangguan Yulin merasa ingin menangis. Jika dia tahu Bailey Jingwei ada di sini, Sangguan Yulin akan tetap diam dan melewatkan kesempatan penyergapan yang langka ini. Ini adalah kekuatan yang dimiliki Bailey Jingwei, yaitu kekuatan pikiran. Satu langkah salah dan itu adalah tirai bagi siapapun yang melintasi jalannya. Memindai tatapan pendeta mereka, Bailey Jingwei tetap diam. Tatapan tegang Sangguan Yulin menarik perhatiannya paling lama, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Nona itu menunjuk seorang pria yang mencurigakan. Dari penampilannya, saya merasakan ketakutan. Hati nurani yang bersalah lebih seperti itu, hahaha. Sambil menyeringai, Bailey Jingwei berkata, kalian semua ada di sini, di final, dipilih sendiri olehku. Ini pasti membuatmu ahli alkemis Grandmaster. Kalau begitu, kalian semua harus menangkap kesempatan ini dan memperbaiki apa yang aku minta dari kalian. Tolong bimbing kami, Perdana Menteri. Orang-orang membungkuk kegirangan. Bailey Jingwei mencibir. Tujuannya adalah kesempurnaan. Apa maksudnya? Mereka semua bingung. Mengapa semua persyaratan Perdana Menteri begitu aneh? Kami tidak bisa memahaminya. Bailey Jingwei membuang misteri itu, menjelaskan. Kamu telah menyempurnakan nilai tertinggi yang kamu bisa di babak terakhir, beberapa rata-rata kelas 9, yang lain lebih rendah dari kelas 8. Kali ini, saya ingin Anda menjadikan saya pil yang sempurna untuk menguji seberapa hebat keterampilan Anda. Saya ingin melihat pil yang sempurna. Tingkatan adalah nomor 2, selama Anda membuat pil sempurna dari nilai itu. Paham? Ya, kami akan mengikuti instruksi Perdana Menteri. Para kandidat menangkupkan tangan dan kepercayaan diri melonjak di mata mereka. Membuat pil berkualitas tinggi dengan menjatuhkan nilai tidak bisa lebih mudah, terutama dibandingkan dengan cara tergesa-gesa di babak terakhir. Ini adalah ujian dasar mereka, untuk melihat seberapa baik mereka menguasainya. Untuk orang yang berpura-pura seperti Sangguan Yulin yang melewati neraka minggu lalu, topik itu membuatnya mandek. Nilai pilnya semua karena kultivasinya dan beberapa seni pemurnian super rahasia. Oh, dan jangan lupa bahan-bahan utamanya. Adapun pil terbaik dan sempurna, ini menguji keterampilan, kontrol, ketajaman, dan keakraban seni alkemis. Dia akan terungkap dalam hitungan detik karena dia bukan profesional dalam pekerjaan ini. Matanya berputar-putar mencari jalan keluar, hanya untuk menemukan penjaga Soul Harmony Stage menutupi semua pangkalan, sementara Sangguan Feiyun melotot dari tempat bertenggernya. Begitu dia melarikan diri, dia sudah selesai. Dia merasa ingin menangis. Sungguh keberuntungan yang busuk. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak mau tetapi tidak, mereka harus mengirim saya. Sekarang saya tidak akan pernah kembali. Wajah Sangguan Yulin jatuh pada nasib buruk yang menunggunya. Dia merasa menjadi korban. Meskipun kegagalan sudah dekat, dia memikirkan garis hidup apapun yang bisa dia pegang. Mungkin mereka mengadakan Pilking Convention yang sebenarnya, bukan jebakan untuk mencari mata-mata.
Pikiran Sangguan Yulin membuat fantasi untuk menghindari kenyataan, berdoa semoga keberuntungan tidak meninggalkannya sepenuhnya. Biarkan aku tersingkir dan keluar hidup-hidup. Paling buruk, dia gagal dan Zuo Fan mendapatkan pujian. Ada banyak kesempatan untuk mendapatkan pengakuan. Harus memiliki kesabaran. Tidak sadar sikapnya yang gelisah dan cemas membuatnya terlihat di mata Baili Jingwei. Hahaha, orang ini gemetar di sepatu botnya. Baili Jingwei berkata, mulai. Api menyala panas saat final dimulai. Sangguan Yulin harus menghela nafas dan menyalakan apinya juga. Sementara para kandidat memberikan yang terbaik untuk terakhir kalinya, Zuo Fan dan Sangguan Qingyan sedang menjelajahi manor dengan beberapa penjaga menunjukkan jalannya. Saudaraku, apakah manor Flying Cloud yang megah hanya memiliki pemandangan timpang ini? Membosankan. Apakah tidak ada yang pantas dilihat di sini, pesta untuk mata? Zuo Fan bertanya pada seorang penjaga. Dia memiliki tujuannya sendiri, terpisah dari klan Sangguan, terowongan angin dunia. Penjaga itu mengerutkan kening. Jadi ada satu. Ayolah, tidak bisakah kau membawaku ke sana? Zuo Fan pusing dengan reaksinya, mengira dia mencetak gol. Pemandangan rumah Flying Cloud pasti spektakuler. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Tuan Gu, dilarang pergi ke sana. Hanya dengan otorisasi SWAT King yang bisa. Terlarang. Lebih banyak alasan. Zuo Fan sedang berpikir bagaimana mengatasi masalah ini ketika suara yang sangat familiar terdengar. Pergi, aku akan membawa Grandmaster Gu untuk menikmatinya. 885. Menggigil, Zuo Fan terpaku di tempatnya. Menengok ke belakang, dia melihat senyum kering dan sepasang mata menggoda. Apa yang dilakukan Dan Xingchen di sini? Sambil mengerutkan kening, jantung Zuo Fan berdegup kencang. Orang bodoh ini tahu siapa aku. Apa yang harus saya lakukan jika dia mengekspos saya? Fakta bahwa Dan Xingchen memulai dengan Grandmaster Gu menunjukkan bahwa dia tidak berniat melakukan itu, setidaknya untuk saat ini. Dia bernapas lebih mudah. Zuo Fan menenangkan dirinya setelah analisis itu. Ya, Tuan Raja Pedang. Para penjaga menurut, segera pergi. Dan Xingchen memegang janggutnya, puas karena Zuo Fan ada di sini. Tapi Sangguan Qingyan bingung. Anda adalah Raja Pedang, Sangguan Feiyun. Anda tidak terlihat seperti itu. Begitu tua juga. Dan Xingchen berguncang dan terkekeh. Nona muda, SWAT Star Empire di area tengah memiliki 9 Raja Pedang. Sangguan Feiyun bukan satu-satunya, hahaha. 9 Raja Pedang. Lalu kamu, Raja Pedang Pembelah Naga, Dan Xingchen. Sambil menyeringai, Dragon Cliffing SWAT King mengumumkan dirinya. Sangguan Qingyan ketakutan, hatinya tenggelam. Mengapa ada Raja Pedang lain di Flying Cloud City? Sudah cukup buruk berurusan dengan Sangguan Feiyun, membutuhkan mereka untuk sangat berhati-hati, tapi sekarang ada satu lagi yang seperti dia, akankah penyergapan mereka berhasil untuk kedua kalinya? Sangguan Qingyan tampak seputih kertas. Zuo Fan berbicara untuk meredakan kekhawatirannya tetapi juga membuatnya pergi. Sepupu, apakah kamu masih marah? Tidak bisakah Anda menerima bahwa Anda tidak bisa melenggang begitu saja di mana saja? Ini rumah Flying Cloud, bukan halaman belakangmu. Sangguan Qingyan menyipit padanya, hanya untuk melihat penampilannya. Lalu dia menyentuh pipinya. Lihatlah wajah cantikmu, menjadi masam merusaknya. Sangguan Qingyan tercerahkan. Kemunculan Dan Xingchen yang tiba-tiba membuatnya membuat wajah aneh, memberikannya pergi. Zuo Fan mengawasi punggungnya. Jadi, berpura-pura marah, dia pergi dengan cemberut. Sentuhan hangat Zuo Fan menempel di pipinya, membuatnya tersipu sekaligus. Dan Xingchen mengangkat alisnya, menangkap maksudnya dan tertawa kecil. Hahaha, Nona muda, jangan berselisih dengan Grandmaster Gu. Saya mungkin hanya tamu lain di Manor Flying Cloud, tapi setidaknya semua orang tahu untuk menunjukkan rasa hormat. Lihat, ambil token saya dan Anda akan pergi kemanapun Anda mau dan berjalan-jalan di Manor sesuka Anda, hahaha. Dan Xingchen mengambil merek logam, dengan karakter, dan terukir di dalamnya. Sangguan Qingyan mengintip Zuo Fan. Raja Pedang Pembelah Naga memperhatikanmu. Silakan, ambillah. Bermain-main, tapi jangan berlebihan. Anda lebih baik mengembalikan token itu dalam 1 jam. Zuo Fan tampak seperti seorang kakak yang menjaga adik perempuannya, mengacak-acak rambutnya. Sangguan Qingyan mengangguk dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi dengan gembira. Tapi dia masih melirik ke belakang, ke arah Zuo Fan, untuk memberitahunya agar berhati-hati. Dia akan sendirian dengan Raja Pedang. Perhatian adalah suatu keharusan. Bukannya dia perlu mengenal Zuo Fan dan Raja Pedang ini pernah bertemu sebelumnya. Roda ketiga di sini adalah dia, juga mengapa Zuo Fan menemukan alasan untuk menyingkirkannya dan Dan Xingchen ikut bermain. Dia ingin tinggal, tetapi keduanya bekerja sama untuk menyingkirkan kelebihan, meskipun dia tidak tahu itu, dan mungkin tidak akan pernah. Pikirannya adalah dia mungkin mengekspos mereka dengan reaksinya, jadi Zuo Fan menggunakan alasan ini untuk menyatukan aktingnya.
Zuo Fan menghela nafas, santai. Dan Qing Sen menatapnya tajam dengan geli. Apa, seseorang memperhatikanmu? Apa yang membuatmu begitu yakin, senior? Zuo Fan melirik sambil terkekeh. Dan Qing Sen menggelengkan kepalanya. Bagaimana lagi Anda menjelaskan menemukan alasan untuk mengusirnya? Hahaha, nak, kamu masih menggunakan trik lamamu. Anda mengusirnya sambil berpura-pura khawatir, saat Anda menggunakan dia untuk keserakahan Anda sendiri. Meskipun Anda lebih baik berhati-hati dan jangan biarkan keserakahan menjadi akhir dari Anda pada hari-hari ini. Petik 2. Makasih atas pujiannya. Itu peringatan. Mata Dan Qing Sen berkilat. Gadis itu dari klan Sangguan. Lebih baik jaga jarak. Oh, kamu juga tahu ini. Hahaha, satu-satunya yang berani melenggang di sini adalah klan Sangguan. Dan Qing Sen meludah. Dari sikap gadis itu, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Bailey Jingwei akan memilihnya dengan satu pandangan jika bukan karena kamu melindunginya. Zuo Fan tersentak. Maksudmu orang paling bijak dari Sword Star Empire, Perdana Menteri Bailey Jingwei. Dia juga ada di Flying Cloud City. Bukan hanya itu, tapi tuan rumah Peking Convention. Dan Qing Sen tersenyum. Kalian berdua bahkan pernah bertemu dan dia terlihat sangat bersemangat untuk membawamu kembali ke ibu kota kekaisaran. Meskipun sifatnya cukup mencurigakan dan hanya jika kau bukan mata-mata klan Sangguan. Zuo Fan berhenti sejenak, lalu tersentak. Oh. Orang itu, aku hanya tahu sikapnya tidak cocok untuk seorang pelayan manor. Jadi dia Perdana Menteri. Pantas saja dia begitu akrab dengan Zuge Changfeng, hahaha. Kamu masih tertawa. Dan Qing Sen memutar matanya dan menghela nafas. Nak, Bailey Jingwei cerdas dan tajam. Mampu memutar papan dan memanipulasi segalanya. Anda beruntung jatuh di bawah radarnya, tetapi dia pasti akan curiga dalam beberapa hari. Saat itulah tidak akan ada jalan keluar dari pandangannya. Zuo Fan mengangguk. Aku tahu sebanyak itu. Saya telah mendengar cukup banyak tentang dia sejak saya datang ke area pusat. Dia benar-benar terlihat seperti sekarang setelah aku melihatnya. Meskipun tidak akan memakan waktu lama, hanya dalam beberapa jam dia akan tahu siapa saya. Tentang nama Gu saya dan hubungannya dengan klan Sangguan. Apa? Dan Qing Sen bergidik dan berteriak. Dalam 2 jam. Bagaimana kamu begitu yakin? Zuo Fan mengangkat bahu. Karena aku melihat bagaimana dia menutup jaringnya. Peking Convention hanyalah nama, karena dia menemukan alasan untuk membuang alkemis asli dan membiarkan mata-mata berkeliaran. Oh, Old Dan, apakah Anda tahu klan Sangguan mengirim 2 mata-mata? Saya sub sementara yang utama ada di jaring, menunggu ditangkap. Saya rasa Bailey Jingwei akan menangkapnya dalam 2 jam dan, dengan ekstensi, mengekspos saya. Mengapa kamu begitu tenang? Dan Qing Sen tertegun. Bahkan aku pun tidak bisa menyelamatkanmu jika Bailey Jingwei mengetahui tentangmu. Zuo Fan terkekeh. Senior, aku tidak tahu kamu sangat peduli. Saya benar-benar tersentuh. Siapa yang mau? Itu karena hubungan kita yang dulu bersahabat. Aku hanya tidak ingin kamu tiba-tiba berakhir, itu saja. Dan Qing Sen mendengus. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Sisi senior dengan saya mengerti. Aku lega, hahaha. Aku hanya tidak mengerti apa yang ada di kepalamu itu. Saya mungkin memihak Anda, tetapi saya tidak memiliki suara di tempat ini. Jangan khawatir, senior, aku akan aman dan sehat. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, aku sudah memikirkannya. Dilihat dari sifatnya, Bailey Jingwei menghargai bakat yang tidak diragukan lagi. Aku baru saja menunjukkan tanganku untuk membuatnya menyesal telah menyinggungku. Selain itu, saya dan klan Sangguan bertemu secara kebetulan, memberikan cukup ruang untuk menggoyangkan saya. Jadi Anda memberitahu saya, apakah dia masih akan membunuh saya? Petik 2. Dan Qing Sen mendengus. Haha, kamu benar-benar percaya diri. Bailey Jingwei dikenal keras dan tegas. Suatu saat dia tersenyum dan saat lainnya dia iblis. Keyakinan dapat menyebabkan kesombongan, jatuh tepat ke tangannya. Tidak mungkin. Saat membunuh seseorang, entah itu karena emosi, seperti kebencian yang kuat, atau memiliki alasan untuk melakukannya. Mata Zuo Fan berkilat penuh pengertian. Alasanku adalah emosi, dan jika itu tidak cukup untuk mengalah, alasan logis yang dia gunakan adalah untuk menangkap klan Sangguan. Dia menginginkan ikan besar, bukan hanya mata-mata. Mendapatkan mata-mata hanyalah tahap pertama dari rencananya. Dan karena dia ingin menggunakanku, tidak perlu menumpahkan darah. Hahaha. Petik 2. Menyipitkan mata, dan Qing Sen menatapnya lama lalu menggelengkan kepalanya. Kamu sama bengkoknya dengan Bailey Jingwei itu, jika dia menjadi marah dan ingin membunuhmu, lalu bagaimana? Kalau begitu aku akan berada dalam perawatan senior. Zuo Fan berhenti sejenak dan menunjukkan tatapan licik dan senyum licik. 886. Terkejut, dan Qing Sen menunjuk ke hidungnya. Bagaimana aku menyelamatkanmu? Seperti yang kubilang, kami tidak sedekat itu, hanya akur.
Tidak ada yang membuat saya mengambil risiko begitu banyak hanya untuk Anda. Kamu tahu betul bahwa di belakang ada. Ya, aku tahu. Saya telah mendengar banyak hal sejak saya memasuki area pusat. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Out dan bertarung dengan Invincible Sword, dipukuli dan dilempar hanya dalam 5 gerakan. Dan Xing Sen memelototinya. Begitukah caramu melihat duel para ahli, pertarungan antara preman? Kurang lebih. Itu artinya dan begitu menyebar, jadi, begitulah yang saya dengar, hehehe. Zuo Fan menjadi tegas pada detik berikutnya. Tapi karena pertarungan inilah Old dan harus menjadi salah satu dari 9 Raja Pedang dari Kekaisaran Bintang Pedang, Raja Pedang Pembelah Naga. Di belakang Anda ada kehidupan tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di tanah air Anda. Old dan adalah pria yang baik dan tidak ingin mereka menderita. Inilah mengapa Sword Star Empire menangkapmu. Mata dan Xing Sen bergetar dan mendesah kesakitan. Saya sudah lama mengatakan apa gunanya menjadi yang terbaik di negeri barat. Anda masih mengikuti kemauan orang lain di area tengah. Aku senang aku tidak membawa Vaulting Sword atau tanah barat tidak akan berdaya melawan Invincible Sword. Mungkin seluruh negeri barat akan bangkit untuk mendapatkan kembali senjata surgawi itu seperti yang dilakukan klan Sangguan, hahaha. Oh, ngomong-ngomong, kenapa kamu dengan klan Sangguan? Apakah kamu juga datang untuk Soaring Sword? Wajah tua dan Xing Sen tampak sedih, tetapi pulih segera setelah itu, membuat Zuo Fan terlihat aneh. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu baru saja terjadi. Tujuan saya dan mereka berbeda. Saya tidak tertarik dengan Soaring Sword, haha. Nasib klan Sangguan juga bukan urusanku. Bagus kamu tidak terikat dengan mereka, karena klan Sangguan sekarang terjebak. Dan Xing Sen melihat ke langit yang menyala-nyala, tempat babak final Pilking Convention diadakan. Sangguan Fei Yun dan Bai Li Jingwei bekerja sama, tidak menyisakan ruang bagi klan Sangguan untuk melarikan diri dari rawa ini. Burung dari bulu berkumpul bersama. Melayang, sulit untuk menemukan wajah yang familiar. Aku datang untuk menikmati persahabatanmu, Zuo Fan, dan aku tidak suka jika sesuatu terjadi padamu. Zuo Fan menatap tatapan jujurnya dan mengangguk. Aku akan baik-baik saja. Kalau begitu aku lega. Dan Xing Sen menepuk pundaknya. Saya datang ke sini untuk memastikan apakah Anda dalam bahaya atau tidak. Tapi melihatmu begitu percaya diri menunjukkan padaku itu bukan apa-apa. Sama seperti di Double Dragon Gathering, mempraktekkan apa yang Anda khotbahkan, dengan semua yang ada di telapak tangan Anda. Tapi akan selalu ada insiden dan ketika saatnya tiba dan Anda benar-benar dalam bahaya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Petik 2. Zuo Fan menggerutu lalu berbisik di telinganya. Dan Xing Sen tersentak, itu, bisa menyelamatkanmu. Itu harus. Mata Zuo Fan berkilat, senyumnya memancarkan kepercayaan diri. Meskipun itu tidak akan terjadi, hahaha. Sementara itu, di tempat terbuka di belakang Manor, saat api terakhir yang menjulang tinggi padam, para kandidat telah menyelesaikan pembuatan pil mereka. Para penjaga pergi lebih dulu dan meletakkan pil-pil itu dalam 2 tumpukan. Hanya kali ini, satu terdiri dari pil terbaik dan sempurna, berkilau dan halus, bukti dari pengalaman luas para alkemis, total 32 pil. Sementara yang lain memiliki pil rata-rata dan rendah, dengan aura lemah, dan tampak kasar. Setiap mata yang tidak terlatih akan menyebut mereka pekerjaan amatir, jika bukan tidak berguna. Dan tumpukan ini hanya berasal dari 5 orang. Dengan seringai lebar, Bai Li Jingwei menunjuk ke 5 pil itu. Usir mereka. Keempatnya menghela napas dan menyesali keberuntungan mereka. Sementara hanya satu yang santai, Sangguan Yulin. Usir berarti saya bisa berjalan. Tidak perlu penjaga untuk mengulurkan tangan membantu saat kelima orang itu pergi sendiri. Kandidat yang tersisa menyaksikan dengan gembira atas ketidakberuntungan mereka. Hehe, tidak berguna. Hama bercampur dengan alkemis sejati seperti kita seharusnya sudah disingkirkan sejak awal. Bai Li Jingwei melambai dan para penjaga menangkap mereka sebelum mereka terlalu jauh. Semua orang tersentak. Selamat, Anda adalah finalis yang disambut di ibu kota kekaisaran. Mohon tunggu di ruang tamu. Bai Li Jingwei menggenggam tangannya dan memberi isyarat sambil tersenyum. Para pemenang sangat gembira, dengan riang pergi bersama para penjaga, tetapi sebelum memberikan pandangan mengejek terakhir kepada 5 yang kalah. Bai Li Jingwei menoleh ke 5 dengan tatapan dingin. Sangguan Fei Yun membeku. Sambil menyeruput teh dengan santai, Bai Li Jingwei tersenyum samar. Teman-teman, apakah kamu tahu mengapa aku ingin kamu tetap tinggal? Tolong beritahu kami, Perdana Menteri. Mereka semua menggigil. Bai Li Jingwei menjentikkan tangannya dan melemparkan pil mereka ke tanah dengan jijik. Kamu bisa membuat pil kelas 8 jadi mengapa kamu bahkan tidak bisa membuat pil kelas 7 teratas? Kelimanya saling memandang dalam diam. Aku akan memberitahumu, itu karena kamu tidak memiliki dasar-dasar alkimia, sampai pada titik kamu baru saja dijejalkan dalam waktu singkat. Menggigil, Sangguan Yulin berkeringat. Bai Li Jingwei memberinya senyum menyeramkan.
Dengan situasi serius putra mahkota, saya akan mengerti jika Anda membuat nilai yang lebih rendah, karena semua itu didasarkan pada dasar seseorang. Tapi keahlianmu menunjukkan bahwa kamu menyamar sebagai alkemis top, ingin menyelinap masuk. Membuatmu menyembuhkan putra mahkota sama saja dengan menyakitinya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Anda telah berbohong kepada saya dan berbohong kepada Yang Mulia. Kamu pantas mati. Perdana Menteri, selamatkan kami, tolong. Kami tidak bermaksud demikian. Dengan kejahatan besar yang dijatuhkan di kepala mereka, kelimanya kehilangan akal sehat, berlutut dan memohon. Sangguan Yulin ketakutan setengah mati, kengerian mencengkeram hatinya. Dia adalah mata-mata klan Sangguan dan terbunuh karena ini merupakan pukulan serius bagi namanya yang termasyur. Baili Jingwei menyeringai, menatap Sangguan Feiyun. Sangguan Feiyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bangun. Meskipun kematian harus menjadi satu-satunya hadiahmu, aku bersedia memberimu kesempatan. Jika Anda dapat menjawab satu pertanyaan saya akan memaafkan Anda." "Terima kasih Tuan, terima kasih." Kelimanya membungkuk sekaligus. Sangguan Feiyun bergumam kemudian mulai. "Kamu mungkin tidak tahu tapi aku telah dilulukan sebagai talenta hebat sejak muda. Kekuatan saya luar biasa, menarik perhatian para ahli hebat dari Tanah Timur. Saya selalu menjadi yang terbaik di antara rekan-rekan saya, akhirnya naik menjadi yang terbaik di Tanah Timur." Mereka berlima bingung, kemana perginya Raja Pedang dengan ini? Mana pertanyaannya? Tenggelam dalam memoarnya, Sangguan Feiyun telah melupakan pendengarnya. Meskipun luar biasa dan tiada taraf, ketika datang ke kursi kepala klan, ayah bias terhadap kakak laki-laki saya, memberikannya kepadanya dan bukan saya. Mengatakan sesuatu seperti sifat saya miring, merugikan klan. Ahli mana yang tidak miring? Sejak saat itu, saya meninggalkan klan, mengambil jalan lain, cabang klan Sangguan. Ya, garis keturunanku adalah klan Sangguan sejati, mewakili kekuatan sejatinya. Apakah Anda akan berkata begitu? Petik 2. Keempat saling memandang hilang. Apakah itu pertanyaannya? Bukankah ini terlalu mudah? Siapa yang tidak tahu mencium pantat orang lain? Mereka melakukannya sepanjang waktu. Mereka menganggukkan kepala. Ya, bagus kalau kau menyadarinya. Sangguan Feiyun berkata, "Kalau begitu izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Ketika peringatan tahunan nenek moyang kita diadakan, berapa banyak dupa yang dinyalakan dan berapa lama waktu pembasuhannya?" Aduh, mereka berlima bingung. Bagaimana kita bisa tahu tentang tradisi klan Sangguan? Saya yakin bahkan Tanah Timur pun tidak tahu. Itu urusanmu, bukan urusan orang luar. Apakah ini pertanyaan jebakan, atau apa? Tidak mengerti seperti anak ayam yang baru lahir bahwa pengampunan ini bukan untuk mereka, tapi untuk klan Sangguan. Pertanyaan itu diberikan untuk menghindari tindakan gegabah dan merusak segalanya untuk mata-mata itu. Juga, peringatan leluhur adalah hal besar di klan manapun. Sangguan Feiyun menanyakannya agar sesuai dengan ceritanya dan untuk membuat klan Sangguan lebih mudah berpindah pihak. Ketika seorang laki-laki diminta untuk berkhianat, dia diminta untuk meninggalkan klan, meninggalkan leluhurnya. Tetapi dengan mengakuinya di sini dan sekarang bahwa Anda adalah seorang mata-mata, Anda tidak akan menjadi pengkhianat, hanya berpihak pada cabang lain. Sangguan Feiyun adalah orang penting dari klan Sangguan pada akhirnya. Siapa yang bisa mengatakan cabang mana yang asli dan mana yang palsu? Dengan menggunakan logika rahasia ini, dengan hidup dan mati tergantung pada seutas benang, itu adalah cara termudah untuk mematahkan keinginan musuh. Itu juga permainan pikiran yang dibuat oleh Baili Jingwei, jadi musuh tidak mungkin menyadarinya. Masih menyesap teh, mata Baili Jingwei berbinar saat dia melihat kelimanya, terutama Sangguan Yulin yang terguncang. 887. Baili Jingwei berdiri, seringainya yang menyeramkan membuat kelima orang itu ketakutan, berhenti di depan pria pertama. "Ini adalah kesempatanmu. Itu semua tergantung pada kekayaan Anda jika Anda bisa memahaminya." Berbicara, apa jawabanmu untuk pertanyaan Sword King Feiyun? Mata tajam Baili Jingwei meliriknya dan meraung. Pria itu hampir menangis, memohon. "Perdana Menteri, Raja Pedang, aku tidak akan pernah berpura-pura lagi. Saya hanya mencoba mencari peruntungan dengan menghilangkan beberapa hal. Saya tidak bermaksud melakukan kejahatan seperti itu. Maka kamu harus lebih menghargai kesempatan ini." Baili Jingwei memelototi pria yang dianiaya itu. "Jawab pertanyaan Raja Pedang dan kami akan membiarkanmu pergi." Bahkan saat dia berkeringat dan gemetar seperti daun, dia masih memasang tampang sedih. "Tuan, saya benar-benar tidak tahu. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Tolong selamatkan hidup saya yang malang, tuan-tuan yang hebat." Lelaki itu tampak begitu lemah, begitu rapuh, begitu menjadi korban. Baili Jingwei menoleh ke Sangguan Feiyun yang menggelengkan kepalanya. Sangguan Feiyun mengaitkan jarinya dan pria yang dimaksud meledak dalam hujan darah dan menanduk entah dari mana. Darah memercik kemana-mana, terutama di empat lainnya, membasahi mereka sampai ke tulang.
Keempatnya gemetar, merasakan darah yang licin dan hangat mengalir di wajah mereka, beberapa dari mereka bahkan mengotori diri mereka sendiri. Hanya satu pertanyaan, hanya itu yang diperlukan untuk manusia yang sangat baik dan hidup, untuk direduksi menjadi bubur. Ketakutan mengguncang para penyintas yang tersisa sampai ke intinya. Ketidaktahuan adalah dosa. Siapa yang harus disalahkan karena tidak menjawab pertanyaan sederhana SWAT King? Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya saat darah menyebar di tanah, dan berjalan ke yang kedua. Dia menarik bahunya sambil menyeringai. Yah, tahukah kamu? Pak, tangan Bailey Jingwei terasa seperti seluruh dunia ada di pundaknya. Lututnya melunak, kakinya terasa seperti agar-agar, siap remuk. Untungnya Bailey Jingwei ada di sana untuk menahannya. Sayangnya, itu tidak menghentikan rasa basah dari celananya. Sambil mengerutkan kening, Sangguan Feiyun menghindarinya dan menahan hidungnya karena marah. Bailey Jingwei tertawa. Hahaha, takut. Hebat, itu menunjukkan bahwa Anda menghargai kehidupan. Seperti yang Anda tahu, Anda hanya bisa hidup sekali. Mengetahui nilainya berarti menikmati hidup. Nah, itu kebijaksanaan. Saudaraku, orang bijak sepertimu seharusnya tahu jawaban yang tepat. Jangan kecewakan aku. Benar. Meneguk dengan keras, pria itu menggelengkan dan menggelengkan kepalanya. Matanya bergerak ke sana kemari mencari jawabannya. Akhirnya mengambil keputusan, dia menggertakkan giginya. Persetan semuanya. Karena aku akan mati di mana saja, lebih baik aku ikut bertarung. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan percaya diri saat dia meraung. Perdana Menteri, Raja Pedang, untuk peringatan leluhur klan Sangguan, akan ada 4 dupa dan mandi selama 1 jam. Terkejut, Bailey Jingwei setengah percaya dia mendapatkan mata-matanya dari penampilannya yang percaya diri, jadi dia tunduk pada Sangguan Feiyun. Tapi pria itu menggelengkan kepalanya. Kurung siku buka titik. Anda berani berbohong dengan wajah lurus. Anda hampir memiliki saya. Saya hanya tahu akan ada orang bijak yang berpegang teguh pada kehidupan sedemikian ekstrim. Itu sebabnya saya meminta Sangguan Feiyun memberikan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh klannya atau Anda mungkin telah berbohong. Memutar matanya, Bailey Jingwei berjalan melewatinya. Salah. Tapi bukankah itu 3 busur untuk yang lebih tua dan 4 untuk mereka yang lewat? Setiap orang memberikan 4 dupa kepada leluhur mereka. Bukankah 1 jam cukup untuk membersihkan diri? Itu seharusnya cukup menghormati orang mati. Bam! Pria itu mengira kebohongannya salah dan mulai membuka mulutnya untuk jawaban yang benar. Tapi karena dia bukan target, hanya jaminan, Sangguan Feiyun tidak menyesal menjentikkan jarinya untuk mengulangi tampilan berdarah sebelumnya sekali lagi. Saat cipratan yang memuakkan dan bau busuk darah menyerang ketiga orang yang selamat, mereka lumpuh ketakutan. 2 dari mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang benar, jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Kita bahkan tidak bisa berbohong. Hanya Sangguan Yulin yang ragu-ragu sambil berkeringat. Sebagai anggota terhormat dari klan Sangguan, dia tahu betul tentang jawabannya. Jika dia mengatakannya, itu membuktikan bahwa dia adalah seorang mata-mata dan musuh akan memanfaatkannya. Tetapi jika dia tutup mulut, dia melihat dengan matanya sendiri nasib buruk yang menunggunya ketika kedua temannya membuka jalan dengan darah. Mati di lain hari, atau menderita sekarang? Itulah pertanyaannya. Itu adalah pilihan yang tidak ingin dia buat dalam hidupnya, atau dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia sekarang berada di titik paling kejam dalam hidup seorang pria. Terlepas dari pilihannya, kematian ada di ujungnya. Melihat 3 yang tersisa, perilaku Sangguan Yulin semakin jelas. Bailey Jingwei mengejek dan berjalan di sampingnya. Dia membeku seperti patung. Jaga rambutmu, hahaha. Menepuk pundaknya, Bailey Jingwei tersenyum seperti rubah. Saudaraku, kamu melihat saudaramu pergi duluan, kan? Hidup ini sangat berharga, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Sayang sekali, pasti ada banyak hal yang ingin mereka lakukan, tapi sayang, kapal itu sudah berlayar. Anda, teman saya, berikutnya. Siapa tahu, mungkin pesona ketiga kalinya dan mungkin benar-benar tahu jawabannya. Atau mungkin saya berharap terlalu banyak, dan Anda hanya akan mengikuti jejak berdarah mereka. Bagaimana dengan ini? Jika Anda memiliki keinginan terakhir, biarkan aku mendengarnya. Saya akan melakukan segala daya saya untuk memenuhinya. Hanya itu yang bisa kulakukan untuk pria tampan sepertiku, hahaha. Bailey Jingwei mengejek tetapi juga menyelipkan pemicu di dalam pidatonya, terlalu menghasut keinginannya untuk hidup. Semua orang mati, itulah hidup. Tapi mati pahit atau damai berbeda. Yang pertama akan membuat Anda penuh kebencian sementara yang terakhir memberi Anda penghiburan. Tapi tuan muda yang flamboyan dan bersemangat seperti Sangguan Yulin pasti memiliki banyak keinginan terakhir. Sekarang Bailey Jingwei mengingatkannya dan membangunkannya dari rasa takut yang melumpuhkan, dia menyadari bahwa dia menginginkan lebih banyak lagi dalam hidup. Dia belum menjadi pemimpin klan Sangguan, dia juga tidak mendapatkan sepupunya. Bagaimana dia bisa mati tanpa sajak atau alasan?
Tatapan tajam Bai Li Jingwei menangkap teka-tekinya dan memanfaatkan. Tuan muda yang tampan dan berbakat, hanya untuk mati sia-sia, sayang sekali. Kematian seperti itu seperti bulu yang ditelan ombak lautan tak berujung, hilang dari pikiran orang. Hal-hal yang Anda inginkan akan menjadi milik orang lain. Bukankah tragis, jika Anda mati dan orang lain menikmati aspirasi Anda? Sangguan Yulin bergetar, hatinya tenggelam. Kenapa aku harus mati? Dia adalah keponakan paman yang sebenarnya. Sekarat akan menghasilkan misi yang berhasil tetapi bukan dia yang akan menjadi tangan kanan paman, tetapi keponakan palsu yang mencari keuntungan itu, yang akan mendapatkan sepupunya dan naik ke puncak. Mengapa saya harus memberikan hidup saya untuk orang lain untuk mendapatkan keberuntungan? Bayangan Zuofan, Sangguan Qingyan dan Gu Santong, satu keluarga bahagia membara di benaknya. Mereka akan menjadi sempurna dan hidup bahagia, semua berkat jasadnya. Mata Sangguan Yulin memerah karena marah. Bai Li Jingwei menyeringai. Pedang Raja Fei Yun adalah keturunan langsung dari klan Sangguan. Saat kita menyerang Tanah Timur, dia akan menjadi penguasa Tanah Timur, tentu saja, sebagai penguasa sah klan Sangguan. Sword King Fei Yun tidak melupakan klannya, setiap tahun mengadakan peringatan untuk leluhurnya. Yang dia inginkan hanyalah untuk kemuliaan klan Sangguan. Jika seorang anggota klan muda datang kepadanya, dia akan disambut dengan tangan terbuka. Keponakan Sangguan Yulin menyapa paman. Melihat Sangguan Yulin hendak mengalah dan penjagaannya diturunkan, Bai Li Jingwei menyerang jantungnya dengan tipu muslihat. Sampai Sangguan Yulin menjadi korban dari keinginannya, dan berlutut. Bai Li Jingwei dan Sangguan Fei Yun sangat gembira. Mereka mendapatkan mata-mata mereka. Dan untuk orang ini mengatakan paman, itu berarti dia adalah keponakan kepala klan juga. Mereka mendapat satu tangkapan besar. 888. Mata Sangguan Fei Yun tertuju pada Sangguan Yulin yang berlutut dengan hati yang bersemangat, siap untuk ujian terakhir. Kalau dia hanya pengecut yang memuntahkan apa saja untuk mempertahankan hidupnya yang lemah. Kau bilang kau keponakanku, kan? Maka Anda harus mengetahui peringatan yang diadakan setiap tahun oleh klan Sangguan. Sangat. Mata Sangguan Yulin berkilat, melaporkan. Paman, peringatan tahunan klan Sangguan membakar 36 kemenyan, untuk 36 kepala klan sebelumnya yang mempertahankan Tanah Timur, klan Sangguan dan memberikan nyawa mereka untuk itu. Mandi akan memakan waktu 24 jam sepanjang hari sebelum seseorang menunjukkan rasa hormat kepada leluhurnya, dengan memikirkan 36 siklus surgawi untuk berdoa memohon berkah mereka. Sangguan Fei Yun berguncang dan tertawa. Hahaha, bagus sekali. Hanya klan Sangguan yang tahu rasa hormat yang sebenarnya. Tidak ada orang luar yang tahu kami mengadakan tugu peringatan untuk 36 leluhur. Apakah itu berarti kita menemukan mata-mata kita? Bai Li Jingwei menyeringai, sementara Sangguan Yulin menegang dan menyusut. Bai Li Jingwei membantunya dengan senyum ramah. Tuan muda Sangguan, santai saja, kami telah melalui banyak kesulitan untuk menemukanmu sehingga kamu bisa membimbing kami. Hanya masalah waktu sebelum klan Sangguan berada di bawah kekuasaan Raja Pedang Fei Yun. Menerima bantuannya sedini mungkin adalah keberuntungan Anda. Selain itu, Anda mengatakan bahwa Anda adalah keponakan Raja Pedang Fei Yun. Menjadi begitu dekat pasti akan membawa kemegahan di masa depan Tuan Muda. Sangguan Fei Xiong dan yang lainnya menjauhiku, tapi aku masih menjadi bagian dari klan Sangguan. Selama ada anggota yang mau datang kepadaku, aku akan menjaga mereka, terutama untuk keponakanku tersayang. Apakah ibumu mungkin? Sangguan Fei Yun lebih ramah sekarang. Sangguan Yulin membungkuk, melaporkan seluruh hidupnya kepada pria itu. Sangguan Fei Yun berseru, "Oh, jadi kamu adalah anak saudari Yu Heng. Ini benar-benar telah berabad-abad. Kami sangat dekat saat itu, hahaha. Ibu telah berbicara tentang bagaimana dia merindukan paman. Hahaha." Sangguan Yulin menggunakan momen yang tepat untuk meraih nyawanya. Sangguan Fei Yun mengangguk. Bai Li Jingwei tersenyum pada pertukaran itu. Pedang Raja Fei Yun, ini benar-benar kesempatan langka bagi seorang paman untuk bergabung kembali dengan keponakannya, tetapi sebelum kita dapat mempelajari lebih dalam jalur memori, saya harus bertanya kepada Tuan Muda Sangguan jika Anda memiliki anggota klan lain di antara keduanya. Melirik kekacauan yang bergetar, keduanya menatap memohon. Mereka tahu sekarang ini adalah kesempatan bagi klan Sangguan. Selama mereka menjadi satu juga, mereka akan melihat besok. Jadi keduanya menatap Sangguan Yulin. Dia adalah satu-satunya harapan mereka di jurang ini. Tuan Perdana Menteri, klan Sangguan tidak memiliki kotoran. Sangguan Yulin berbicara dengan nada dingin. Kaki keduanya menyerah dari bawah, jatuh lumpuh dan putus asa. Bai Li Jingwei mengangguk dan berkata, Tuan Raja Pedang, tindakan sebelumnya adalah menemukan Tuan Muda Yulin. Karena dia satu-satunya, bawa mereka pergi. Tidak, itu berarti mereka akan membocorkan acara ini. Saat Sangguan Fei Xiong tahu, dia akan memburuku. Hahaha, jangan khawatir, Tuan Muda Yulin, aku pasti akan meminta orang untuk menjagamu. Bawa mereka pergi dan biarkan mereka pergi.
Bailey Jingwei melambai. Keduanya mengangguk dengan harapan. Sangguan Yulin mengerutkan kening, kepalanya gemetar cemas. Kamu tidak bisa. Saya tidak bisa memiliki kedamaian selama mereka hidup. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Sangguan Yulin menyerang sebelum dua lainnya berbicara lagi, mengambil nyawa mereka. Dua kultivator tahap etiril puncak ketakutan sampai mati beberapa saat yang lalu, ini memberi kesempatan kepada kultivator tahap harmoni jiwa yang baru ini untuk membunuh mereka dengan mudah. Bailey Jingwei menyipitkan mata. Sangguan Yulin memberi mereka tatapan canggung saat dia membungkuk. Paman, Perdana Menteri, maafkan saya karena melangkahi. Hahaha, santai saja. Akulah yang terlalu baik. Tuan Muda Yulin melakukannya dengan baik. Bailey Jingwei terkekeh dan menjadi serius. Tuan Muda, sekarang Anda memiliki dukungan Raja Pedang Feiyun, dapatkah Anda memberitahu kami tujuan Anda di sini? Sangguan Yulin mengangguk, menyelesaikan pengkhianatannya dengan mengungkapkan seluruh rencana Sangguan Feixiong. Bailey Jingwei tersenyum. Seperti dugaanku, mereka siap untuk serangan kedua. Itu berarti mereka semua akan bekerja sebagai satu kesatuan, dan tidak berpencar. Lalu tempat kamu menginap di Flying Cloud City adalah rumah tanggaku gerbang timur. Mata Sangguan Yulin bersinar, suaranya mantap. Bailey Jingwei bergumam, rumah tanggaku, kedengarannya tidak asing. Tentu saja, Perdana Menteri, karena ini adalah rumah dari tamu yang sama yang Anda hormati hari ini, Gu Yifan. Apa? Bailey Jingwei berguncang. Grandmaster Gu adalah salah satu dari kalian. Tapi Sword King Feiyun mengatakan klanmu tidak hebat dengan alkimia. Bagaimana Anda bisa memiliki seseorang seperti dia? Dia, salah satu dari kita. Seolah-olah, dia bukan apa-apa selain hajingan. Sangguan Yulin mengertakkan gigi hanya dengan menyebutkannya, menumpahkan semuanya sekali lagi, memperingatkan untuk ukuran yang baik di akhir. Perdana Menteri, Gu Yifan juga mata-mata klan Sangguan, bahkan jika bawahanku. Anda harus menghapusnya sebelum dia melaporkan kembali. Anda adalah sub jika Anda bertanya kepada saya. Bailey Jingwei melirik dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan sedih. Grandmaster Gu, bakat yang sangat langka, sekarang menjadi musuh. Paling tidak, dia dan klan Sangguan tidak sedekat itu, hanya memanfaatkan satu sama lain. Ini memberi saya ruang untuk bekerja dan menggunakannya. Bailey Jingwei kembali dari intriknya sambil tersenyum. Tuan Muda Sangguan, Anda telah melakukan layanan hebat kepada paman Anda, Raja Pedang Feiyun dan mengungkapkan kelemahan besar kepada saya. Saya ingin membawa Grandmaster Gu ke ibu kota kekaisaran, sama sekali tidak berhati-hati di sekitarnya. Terimalah busur ini dari saya, Tuan Muda, karena telah membuka mata saya. Bailey Jingwei membungkuk. Sangguan Yulin segera membantunya, meskipun dia tampak angkuh. Lihat, Bailey Jingwei yang agung membungkuk padaku. Bukankah aku hebat, atau apa? Sangguan Feiyun mencibir. Perdana Menteri, bagaimana Anda akan membunuhnya? Haruskah saya melakukannya? Sangguan Yulin terlihat terlalu bersemangat untuk melakukan kekerasan, tetapi kemudian dia memikirkannya dan berkata, hanya saja Nona di sebelahnya adalah sepupuku. Izinkan saya untuk merawatnya, Perdana Menteri. Jangan sakiti dia, aku bersumpah dia tidak akan menghalangimu. Bailey Jingwei membacanya seperti sebuah buku. Tuan Muda pasti mengagumi Nona itu. Sangguan Yulin tersipu dan mengangguk lemah. Hahaha, tentu, karena dia bersama Tuan Muda, aku tidak akan menyentuhnya. Bailey Jingwei berjanji. Sangguan Feiyun berjanji, permusuhan antara kakakku dan aku tidak akan menyebar ke gadis yang tak berdaya, terutama keponakanku. Sangguan Yulin mereda. Lalu, kapan kamu akan menyerang bocah Gu itu? Kami membutuhkan dia untuk hidup lebih lama. Bailey Jingwei membantah. Apa? Sangguan Yulin panik. Mengapa? Setelah Peking Convention, namanya akan tersebar luas. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan mengirimkan alarm. Bailey Jingwei menyeringai. Selain itu, kami masih membutuhkan dia untuk melapor kembali ke klan Sangguan. Apa yang perlu dia laporkan? Aku juga bisa melakukannya. Menamparkan dadanya, Sangguan Yulin menunjukkan bahwa apa yang bisa dilakukan Zuo Fan, dia juga bisa. Bailey Jingwei mengukurnya lalu menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Yulin, ini tidak boleh, karena Anda telah tersingkir dari kompetisi. Saya punya, ya, bagaimana lagi kamu bisa melihat setiap gerakan Sangguan Feixiong? Bailey Jingwei menunjukkan seringai licik. Saya pikir klan Sangguan hanya akan mengirim satu mata-mata dan berencana melewati Anda untuk membantu Flying Cloud Manor. Tapi sekarang, karena kalian berdua, semuanya akan jauh lebih baik. Selain memberi klan Sangguan informasi yang saya inginkan, saya juga akan tahu apa yang mereka lakukan. Penundaan sedikit saja akan menghasilkan rencana tindakan yang berbeda. Itu sebabnya saya memutuskan untuk meminta Gu Yifan melaporkan kembali dan Anda menonton Sangguan Feixiong dan membaca keraguannya. Ini akan membuat rencana seranganku menjadi lebih tepat. Mengerti. 889.
Menyipitkan mata, Sangguan Yulin berbicara dengan ragu-ragu. Kamu tahu klan Sangguan tinggal di rumah tanggaku, jadi mengapa tidak menyerang? Mengapa? Hahaha, Tuan Muda Yulin, kamu masih belum mengerti ideku. Baili Jingwei menyeringai. Klan Sangguan memiliki banyak ahli. Bahkan jika kita menyerang, mereka akan menyebar dan kita hampir tidak mendapatkan satu pun dari mereka. Tetapi bahkan jika kita melakukannya, para ahli tidak begitu cepat menyerah. Dengan memasang jebakan di sekitar rumah, mereka juga akan segera menyadarinya. Ini meninggalkan solusi terbaik untuk menggunakan manor. Kami akan mengambil tindakan pencegahan yang memadai sehingga begitu mereka masuk, mereka tidak akan pernah keluar. Menggigil, Sangguan Yulin tersentak. Kamu ingin membunuh mereka semua. Hahaha, kedengarannya serakah saat kamu mengatakannya seperti itu. Anda melakukannya dengan benar atau tidak melakukannya sama sekali. Setelah menyeruput tehnya, Baili Jingwei menyeringai. Sebagian besar kekuatan klan Sangguan akan dihancurkan di sini dan dengan demikian melemahkan wilayah timur. Sebagai satu-satunya yang selamat dari bencana ini, Anda akan menjadi mata dan telinga kami di wilayah timur. Ini akan menjadi kejatuhannya. Ketika Sword King Fei Yun akan memerintahnya, Tuan Muda akan menjadi menteri pertama, dihujani kemuliaan tanpa akhir. Mendapatkan beberapa sepupu tidak bisa lebih mudah. Terserah Anda gambar apa yang cocok untuk Anda. Anda bisa menjadi pahlawan yang berduka atau penderita saat Anda menjadi tangan kanan Raja Pedang Fei Yun. Saya dapat mewujudkannya, sehingga Anda memiliki hak untuk merangkul gadis manapun yang Anda inginkan tanpa akibat apapun. Alis Sangguan Yulin bergetar, mengkhianati kegembiraannya. Baili Jingwei mengintip ke arahnya dan melanjutkan. Tuan Muda, bagi yang selamat mendapatkan segalanya. Terlepas dari moralitas dan nama, itu adalah keinginan pemenang. Sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi Tuan Muda tidak perlu khawatir bahwa kematian para ahli Sangguan ini akan mencap Anda sebagai pengkhianat tanah timur karena kami memiliki kekuatan untuk menjadikan Anda pahlawannya. Semua orang akan tunduk di kakimu, bahkan sepupumu. Jika Anda merahasiakan ini, kami juga tidak akan membicarakannya. Nama Baili Jingwei sebagai Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang bukan hanya untuk pertunjukan. Dia bisa membaca Sangguan Yulin seperti sebuah buku, memelintir kata-katanya dan melukis masa depan yang fantastis yang akan membuat pemuda yang tidak tahu apa-apa tersesat. Bocah itu tahu bahwa serangan terhadap rumah tangga Gu akan mengakibatkan kerugian besar di pihak klan Sangguan, tetapi pamannya dan yang terhormat terlalu kuat untuk ditangkap. Bahkan jika Sangguan Fei Yun dimasukkan, Baili Jingwei ingin mereka semua pergi, masalah yang sama sekali berbeda. Belum lagi, Sangguan Fei Xiong adalah pamannya yang merawatnya sejak muda, sekaligus ayah sepupunya. Jika suatu hari Sangguan Qingyan mengetahui bahwa kematian ayahnya ada hubungannya dengan dia, kebenciannya tidak akan mengenal batas. Tapi sekarang, pidato rumit Baili Jingwei menghantam, tepat di intinya. Apakah kamu tidak takut ketahuan dan akhirnya dipermalukan karena pengkhianatanmu? Kami punya solusinya. Anda tidak hanya akan bebas dari rasa khawatir, tetapi juga mendapatkan semua kemuliaan. Bukankah itu bagus? Terbaik. Pikiran Sangguan Yulin segera berdamai dengan pengkhianatannya. Semuanya dibalik kedok ketenaran dan kekayaan, bersedia menjadi tangan kanan iblis. Tanpa kesalahan atau rasa bersalah, manusia akan dikutuk untuk selama-lamanya. Dia masih terjebak dalam fantasinya dan tidak menyadari bahwa begitu Baili Jingwei membantunya bangkit, dia juga bisa menghancurkannya. Mengekspos kelemahan Anda cenderung melakukan itu. Anda tidak lebih dari bonekanya, intinya pepatah, satu kesalahan menyebabkan kehancuran. Satu-satunya kesempatan untuk mengatasinya adalah dengan merangkulnya, menghadapinya secara langsung, atau selamanya terikat olehnya. Atau mungkin lebih sederhana dari itu. Dia mungkin sudah mengetahuinya, hanya saja dia sedang mencari alasan untuk membiarkan Baili Jingwei memanfaatkannya. Sejak digunakan berarti Baili Jingwei membutuhkannya hidup-hidup. Inti dari semua keinginannya bukanlah ketenaran, kemuliaan, paman atau bahkan sepupu, tetapi dirinya sendiri. Sudah beres, Tuan Muda Yulin. Baili Jingwei menangkupkan tangannya ke arah Sangguan Yulin sambil tersenyum. Pemuda itu menjawab dengan baik dan pergi. Baili Jingwei akhirnya menunjukkan rasa jijiknya begitu dia pergi. Munafik. Juga melampaui egois. Sangguan Fei Yun menambahkan melihat darah ekstra di sekitarnya. Kesengsaraan suka ditemani. Bahkan jika tidak ada persahabatan yang terlibat, tidak perlu terburu-buru untuk menghabisi mereka. Lebih tepatnya dia takut kehilangan nyawanya yang lemah. Baili Jingwei mengangguk. Aku tidak pernah berencana membiarkan mereka pergi, hanya menguji karakter sepupumu. Dan ujian yang luar biasa. Orang ini adalah bidak yang baik, tetapi tidak dapat dipercaya. Penjaga, suruh seseorang mengawasi rumah tangga Gu. Pria itu khususnya. Ya Pak, penjaga itu menurut. Sangguan Fei Yun memanggil sebelum dia pergi. Dan sepupunya itu, karena dia menganggap dirinya kekasih, maka mari kita beri dia alasan tak tahu malu untuk memberikan hidupnya untuk kita, hahaha.
Baili Jingwei mengangguk. Bagus, Raja Pedang Feiyun, tapi ada beberapa hal yang saya harap Raja Pedang jelaskan untuk saya. Perdana Menteri, tidak perlu nada sopan seperti itu. Tolong bicara. Sword King, apakah Anda sedekat itu dengan ibunya? Mulut Sangguan Feiyun berkedut dan mengejek. Aku ini, dia selalu menjadi orang yang cerewet dan tomboy. Hanya dengan melihatnya membuatku kesal. Siapa yang tahu dia akan memiliki seorang putra? Pria yang memilikinya pastilah salah satu iblis malang yang menghadapi semua kegilaan itu. Hahaha, Tuan Raja Pedang adalah aktor yang hebat, menjadikan dirimu teman orang mati. Baili Jingwei terkekeh, lalu mengerutkan kening dengan serius. Jelas Grandmaster Gu hanya singgah di area pusat, tapi aku tidak pernah menganggapnya terikat dengan klan Sangguan. Setidaknya mereka tidak terlalu dekat. Aku harus membawanya ke sisiku. Akan sangat merugikan dunia ini jika seorang Grandmaster mati bersama tikus-tikus ini. Hatiku akan berdarah. Baili Jingwei menghela nafas saat dia berjalan menuju Manor. Sangguan Feiyun mengikuti. Perdana Menteri sangat menyukai bakat. 15 menit kemudian, seorang lelaki tua dan seorang pemuda dengan santai menyeruput teh di gazebo dekat Manor. Tidak ada orang di sekitar untuk mengganggu mereka. Zuo Fan memeriksa posisi matahari dan berkata, dan mereka seharusnya sudah selesai sekarang. Baili Jingwei seharusnya mendapatkan mata-matanya. Namun jangan khawatir, tidak ada yang akan berubah. Saya bertaruh dia akan menjadi lebih berbeda. Seperti egomaniak sejati. Anda harus berterima kasih kepada bintang keberuntungan Anda bahwa dia tidak akan membunuh Anda. Dan Ching Sen memutar matanya. Tawa pecah. Hahaha, Grandmaster Gu, Raja Pedang Pembelah Naga, jadi disinilah kamu. Anda membuat saya mencari Anda di mana-mana. Keduanya menoleh ke Baili Jingwei yang berjalan bersama Sangguan Feiyun. Zuo Fan berdiri dan membungkuk, tampak ketakutan. Tuan Perdana Menteri, maafkan rasa tidak hormat saya yang awal, karena tidak menyadari siapa Tuan itu. Grandmaster Gu, kamu terlalu rendah hati. Tidak ada yang perlu dimaafkan, hahaha. Tolong, bangun, atau aku akan merasa bersalah. Baili Jingwei tersenyum cerah dan menatap Zuo Fan dengan hormat. Itu mengejutkan dan Ching Sen. Anak laki-laki itu benar. Baili Jingwei tidak menyebut mata-mata itu, tetapi memperlakukannya lebih sopan dari sebelumnya. Apakah Baili Jingwei tahu siapa dia sebenarnya? Ini seperti dua musang berjuang untuk memperbaiki yang lain. Zuo Fan cukup rendah hati saat dia memperhatikan Sangguan Feiyun. Tuan adalah... Dia adalah penguasa di sini, Raja Pedang Sangguan Feiyun. Baili Jingwei memperkenalkan. Sambil gemetar, Zuo Fan tersentak dan membungkuk lagi. Pedang Raja Feiyun Tuan, maafkan aku, maafkan aku. Tidak apa-apa, Tuan bisa bangkit. Sangguan Feiyun membantunya. Meluruskan pakaiannya, Zuo Fan berseri-seri. Hahaha, aku hanya seorang kultivator Radiant State tetapi sebenarnya harus bertemu dengan dua Raja Pedang dan Perdana Menteri dalam satu hari. Saya tidak pernah lebih bersemangat dalam hidup saya. Perdana Menteri, ketika Sir Dragon Cliffing Sword King berkata dia mempertahankan rumahnya, dia hampir menyetrumku sampai mati. Saya benar-benar malu. Dan Ching Sen mengerutkan kening dalam diam. Akting anak laki-laki ini keluar dari dunia ini. Bahkan aku akan menerima perannya jika aku tidak tahu sifatnya yang kejam. Hahaha, Tuan Gu benar-benar lucu. Ayo, duduk. Baili Jingwei tertawa dan mulai, tidak membiarkannya membodohi dirinya sendiri, tetapi juga sangat menghargainya. Tampaknya, Grandmaster Gu adalah pria sederhana yang hanya mengetahui alkimia. Sangguan Yulin benar, klan Sangguan menjadikannya mata-mata dan dia sama sekali tidak berhubungan dengan mereka. Kurung siku tutup, Sangguan Feiyun dan dia saling mengangguk. Mata-mata orang baru ini adalah bidak terbaik untuk digunakan dan menerapkan penghitung mereka. Saat senyuman menelusuri di bawah gazebo, masing-masing menyembunyikan keserakahan dan rencana mereka. 890. Di gazebo kecil yang aneh di belakang Flying Cloud Manor, 4 orang sedang menikmati kehidupan yang baik, tertawa dan mengobrol sepuasnya seperti teman lama. Suasana yang benar-benar harmonis terasa tidak nyata bagi gadis yang memperhatikan mereka. Sesepupu. Berhenti sejenak, keempatnya meletakkan cangkir teh mereka dan menoleh ke arah pendatang baru, Sangguan Qingyan. Sangguan Qingyan tampak rumit pada paman yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Oh, sepupu Grandmaster Gu, Nona Gu. Hahaha, ayo, silakan duduk. Sangguan Feiyun menatap keponakannya yang panik tanpa memperlihatkannya, hanya menunjuk ke kursi di sebelahnya. Kami baru saja mengobrol dengan sepupumu. Jika Anda tidak keberatan, duduklah juga. Alis Sangguan Qingyan bergetar. Sebagai nona muda dari klan Sangguan dalam misi penyamaran pertamanya, dia telah berkali-kali diperingatkan oleh ayahnya dan para tetua untuk menutup hatinya. Tapi melihat paman yang mengkhianati, dia membiarkan kegugupannya hilang. Sangguan Feiyun dan Baili Jingwei mengerti sekilas dan hanya tersenyum.
Sangguan Fei Xiong pasti kekurangan pria untuk mengirim anak naif seperti dia sebagai mata-mata, hahaha. Zuo Fan menyeringai di dalam. Penampilan Sangguan Qingyan dan reaksinya membuatnya curiga, tetapi Sangguan Fei Yun mengabaikannya karena mengetahui segalanya dan karena Bai Li Jingwei menyukai Zuo Fan. Seperti keempat obrolan sebelumnya, Bai Li Jingwei telah mengujinya untuk memastikan reaksi panik yang dimiliki semua mata-mata pemula. Dia tidak mengecewakan. Karena itu, Bai Li Jingwei menurunkan kewaspadaannya dan mengakomodasi mata-mata hijau yang bermain di dunia besar ini. Sangguan Qingyan datang ke sini untuk menutupi dirinya dan Zuo Fan. Sangguan Fei Yun menyeringai dan menatapnya, membuatnya tegang. Dia tertawa pada akhirnya. Hahaha, aku mengundangnya untuk mengobrol tapi dia hanya berdiri di sana menatapku dalam diam. Apakah dia memikirkan sesuatu yang buruk? Sangguan Qingyan panik dan keringat menetes di dahinya. Sangguan Fei Yun berbagi pandangan dengan Bai Li Jingwei saat keduanya menikmati menggodanya. Yaner, kamu baik-baik saja. Mengapa meringis? Apa penyakitmu kambuh? Zuo Fan berjalan ke arahnya untuk memblokir wajahnya yang bingung dan memberi isyarat padanya dengan matanya. Sangguan Qingyan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Ya, sepupu, itu telah bertingkah dan aku merasa lemah. Bantu aku kembali. Oh, tentu. Keluarkan token Sword King. Di sini. Terima kasih. Zuo Fan mengambilnya dan bergegas ke ketiganya untuk membungkuk. Maafkan aku, unsur-unsur dalam tubuh sepupuku tidak seimbang dan hanya bisa bertahan dengan pil. Aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Dan Xing Sen mengangguk dan menerima tanda itu. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu lagi, Grandmaster Gu. Pergi dan jaga Nona Gu. Terima kasih. Zuo Fan pergi. Sangguan Fei Yun mengangkat alis. Grandmaster Gu, karena Nona Gu sedang sakit, mengapa tidak menyembuhkannya di sini? Kami memiliki semua bahan yang Anda butuhkan dan Grandmaster Gu dapat menggunakannya sesuai kebijaksanaannya. Tidak apa-apa. Zuo Fan tampak bersalah dan tersenyum konyol. Terima kasih, Tuan, tetapi membuat pil untuk sepupu saya itu rumit dan terlalu lama untuk dibuat di tempat. Saya masih punya beberapa di rumah dan saya harus segera kembali untuk menghindari komplikasi. Bai Li Jingwei menyipitkan mata. Maka kami tidak akan menunda Anda, Grandmaster Gu. Tapi Tuan harus bersiap-siap. Sekitar 5 hari lagi kita akan berangkat ke ibu kota kekaisaran. Grandmaster Gu harus memastikan obat Nona Gu juga akan diperhitungkan dalam perjalanan. Tertegun, Zuo Fan mengangguk canggung lalu pergi bersama Sangguan Qingyan. Kata-kata Grandmaster Gu penuh dengan kecurigaan. Dan Xing Sen melirik dua lainnya dan berkata, jika Nona Gu memiliki penyakit yang mematikan, bagaimana mungkin dia meninggalkan obatnya di rumah? Reaksi mereka juga mati. Tentu saja tidak aktif, karena sulit bagi sepasang mata-mata hijau untuk tetap tenang di sekitar kita. Tergelincir adalah hal yang wajar, hahaha. Sangguan Fei Yun melambai dengan sembarangan. Dan Xing Sen mulai, maksudmu mereka? Raja Pedang Pembelah Naga baru saja melewatkan permainan yang bagus dan belum tahu. Bai Li Jingwei menyeringai, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Kami telah menangkap satu mata-mata, yang memberikan keduanya kepada kami. Klan Sangguan telah mengirim satu orang secara terbuka dan satu orang secara rahasia untuk menutupi semua pangkalan. Namun, mereka tidak akan pernah menebak terlepas dari mata-mata, mereka telah melampaui batas, berakhir bermain di tangan kita, hahaha. Dan Xing Sen tersentak, ini berjalan seperti yang dia katakan. Bai Li Jingwei tahu siapa dia tapi tidak membeberkannya. Apakah itu karena menghargai atau logika? Dan Xing Sen bertanya, lalu mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Yah, hahaha. Bai Li Jingwei menyeringai. Grandmaster Gu adalah pria di antara pria, bakat alkimia yang langka. Sayang sekali melihatnya menghilang. Dan mata-mata itu sudah memberitahu kami bahwa Grandmaster Gu bersembunyi dari pengejarannya di area pusat. Begitulah cara dia menemukan klan Sangguan dan terlibat dalam kekacauan ini. Dia tidak memiliki ikatan nyata dengan klan. Ini akan membuatnya mudah untuk dimanfaatkan dalam pelayanan kekaisaran, selama keinginannya terpenuhi. Dan Xing Sen mengangguk. Benar, saya akan melakukan apa saja untuk memanfaatkan bakat seperti itu juga. Mengapa tidak membeberkannya dan membuatnya bekerja untuk kita? Bukankah itu akan membuatnya menjadi salah satu dari kita? Sangguan Fei Yun mengejek. Dan Xing Sen mengerutkan kening. Apa artinya itu? Hahaha, Raja Pedang Pembelah Naga, seperti ini. Menggaruk hidungnya, mata Bai Li Jingwei bersinar. Mendapatkan mata-mata itu mudah, tapi aku ingin seseorang menyampaikan kata-kataku, membuat mereka datang dan menghancurkan mereka semua. Pria itu tidak akan pernah bisa menjadi Grandmaster Gu. Sangguan Fei Yun mengangguk. Sebagai mata-mata, Gu Yifan sangat hijau. Dia tampak tenang tetapi gagal ketika ditekan untuk detail. Jika kami telah meletakkan kartu di atas meja, kami akan menempatkannya di tempat yang sulit ketika diminta untuk memberikan laporan palsu kepada para tetua klan Sangguan, menyerahkan dirinya.
Lebih baik membuatnya tetap bertindak sebagai mata-mata mereka dan memberikan kontra intelijen. Dia percaya kami memberinya informasi nyata padahal itu sebenarnya palsu, tapi datang dari dia, klan Sangguan pasti akan membelinya. Itu akan membuat kehancuran mereka semakin terjamin. Paling buruk, kita hanya akan mendapatkan dia di pihak kita tepat di akhir. Semuanya sama. Luar biasa. Dan Xing Sen memuji. Baili Jingwei melambai dengan santai. Tidak ada yang terpuji, Raja Pedang Pembelah Naga. Ini hanyalah tipuan kecil, hahaha. Dan Xing Sen terdiam. Ini bukan untukmu, jadi mengapa begitu sombong? Bocah itulah yang benar-benar hebat untuk melihat melalui rencana Perdana Menteri yang hebat hingga detail terakhir. Sampai-sampai dia memastikan untuk menggunakan emosi dan logika agar kamu tidak membunuhnya. Kamu sekarang hanya bermain di telapak tangannya. Satu lebih berbahaya dari yang berikutnya. Tapi apa yang anak laki-laki itu kejar? Tanpa memedulikan. Dan Xing Sen melirik Baili Jingwei dan menggelengkan kepalanya. Tuan Baili, Perdana Menteri Kekaisaran, dengan bakat luar biasa Anda, akan mendapatkannya sekarang. Anak yang sama yang Anda coba gunakan, sebenarnya adalah monster yang lebih cerdas dari Anda. Sementara itu, Zuo Fan dan Sangguan Qingyan meninggalkan Manor dan bergegas kembali. Mereka tampak tegang dan gelisah. Kamu gugup? Ya, saya juga. Keduanya berpegangan tangan dan merasakan kecemasan satu sama lain. Meskipun Zuo Fan palsu, Sangguan Qingyan tidak bisa lebih nyata.